kita mulai kuliah termo fundamental S2 ini. Kita sudah sampai ke video ke-10. Nah, pada kuliah yang lalu kita sudah bahas kesetimbangan fasa multikomponen. Kita punya rumus bahwa kalau setimbang fasa syaratnya adalah G parsial komponen I di fase 1 harus sama dengan G parsial komponen I di fase 2 untuk semua komponen. I sama dengan 1, 2, 3, K. Kemudian G ini, persyaratan dengan G ini dianggap G ini sulit dihubungkan dengan besaran teramati. Lalu dicari besaran lain yang bisa mewakili G dalam kriteria atau syarat kesetimbangan, dan besaran itu diharapkan lebih mudah dihubungkan dengan besaran teramati. Muncul konsep fugasitas. Jadi G parsial diganti dengan fugasitas parsial komponen I di fase 1 sama dengan fugasitas parsial komponen I di fase 2. Ini untuk semua komponen juga. Jadi I sama dengan 1, 2, 3 sampai K. Kemudian apa itu definisi fugasitas? RT atau DG I parsial itu sama dengan RT D ln F parsial I. Ini untuk suhu tetap. Kemudian butuh boundary condition, yaitu pada P mendekati 0 maka nilai fugasitas parsial mendekati tekanan parsial. Tekanan parsial adalah YI kali P. Kemudian bagaimana kita mengkorelasikan? Korelasi FI parsial dengan, kita harus menghubungkannya dengan besaran teramati, itu tekanan, suhu, volume, ya. Mol fraksi itu teramati. Nah, kita pada dua pendekatan. Yang fase pertama adalah dengan berbasis equation of state. Ini sering disebut dengan pendekatan dengan koefisien fugasitas. Itu adalah FI parsial sama dengan P total kali YI kali koefisien fugasitas parsial. Lalu ln CI koefisien fugasitas parsial adalah bisa dicari dengan integral, ini adalah dP atau dV plus sesuatu. Oke, sudah. Yang kedua adalah dengan pendekatan berbasis
excess chip free energy ini sering pendekatannya disebut pendekatan koefisien aktivitas. Rumusnya apa? Bahwa Fi parsial sama dengan fugasitas standar komponen I kali fraksi mol kali koefisien fugasitas. Lalu fugasitas dicari dari koefisien aktivitas dicari dengan RT ln gamma I sama dengan G partial excess ya ke komponen I, itu apa? Di G excess dNi pada TP konstan dan komponen lain NC konstan, atau bisa ditulis D per dNi NGE pada TP NC. Kemarin sudah sampai di sini. Nah, sekarang kita lanjutkan contoh aplikasi konsep ini untuk berbagai kasus kesetimbangan. Sejumlah aplikasi untuk berbagai sistem. Misalnya yang pertama kesetimbangan fasa uap cair. Ini sketnya gimana? Ini fase uap, ini fase cair, seimbang. Syarat seimbang P harus sama, jadi ini P di sini sama dengan P di sini. T di fase 1 uap juga harus sama dengan T di fase cair. Kemudian ada komposisi di sini Y1, Y2, dan seterusnya sampai YK. Kalau di uap itu simbolnya Y. Kalau di cairan simbolnya adalah XK. Oke. Nah, sekarang kita contoh aplikasikan untuk kesetimbangan uap cair. Syarat kesetimbangan apa? Syarat kesetimbangan fasa ini adalah untuk sistem multikomponen. Jadi apa? Fugasitas di fase liquid untuk komponen I harus sama dengan fugasitas komponen I di fase uap vapor, fugasitas parsial di fase vapor, ini fase liquid. Ini untuk semua komponen. I sama dengan 1, 2, sampai K. Jadi fugasitas parsial komponen I di fase cair harus sama dengan fugasitas parsial komponen I di fase uap untuk semua komponen. Sekarang kita pakai pendekatan apa ini terus? Kita di teori
Fugasitas di fase cair itu di cair kita jarang mempunyai, kan ada dua pendekatan, dengan equation of state atau dengan excess deep free energy. Kalau equation of state itu biasanya tersedia untuk uap atau gas, meskipun ada juga untuk fase cair sekarang ya. Tapi umumnya kita pakai untuk gas. Dengan cair kebanyakan pakai excess deep free energy. Misalnya ambil kita excess deep free energy. Jadi rumusnya apa? Gamma I fase liquid kali XI kali FI0 liquid. Ini rumus yang baru saja kita singgung. Lalu di uap itu ada equation of state-nya. Excess energy of mixing-nya biasanya kecil kalau uap itu. Yang dominan adalah sifat volumetriknya. Maka pakai pendekatan koefisien fugasitas atau pendekatan berbasis equation of state. Kita pakai apa? Koefisien fugasitas parsial kali YI kali YI kali P. Ini adalah teori dasar yang baru saja kita pelajari. Gamma I adalah koefisien aktivitas, XI fraksi mol di fase cair, FI0 L adalah fugasitas standar komponen I di fase cair. Lalu di uap pakai koefisien fugasitas. Jadi yang kanan pakai koefisien fugasitas, yang kiri pakai koefisien aktivitas ya. Koefisien aktivitas kali fraksi mol di kiri kali fugasitas standar murni. Kalau yang kanan koefisien fugasitas kali fraksi mol kali tekanan total. Sekarang FI0L itu apa? Fugasitas I standar. Apa itu standar kemarin? Misalnya kita pakai ini, fugasitas I murni pada fase yang sama dengan sistem yang ditinjau pada tekanan dan suhu sistem. Berarti apa? Kita tulis gamma I XI kali apa? Fugasitas liquid murni. Fi murni TPS, murni pada suhu T P ya, TP. Ini adalah murni, tidak pakai parsial ya. Tidak pakai parsial. Ingat kalau yang parsial itu pakai garis di atasnya. Kalau tidak pakai garis di atasnya ini fugasitas I murni pada suhu T, suhu sistem, tekanan sistem. Ini kita biarkan saja CI YI P. Nah, sekarang FITP sama dengan apa? Di teori fugasitas zat murni untuk cairan subcooled, lihat di kuliah sebelumnya mengenai mengenai fugasitas zat murni subcooled. Itu sama dengan apa? Kita tulis dulu gamma I XI. Nah, kalau dari teori yang sudah kita jabarkan untuk keseimbangan fase zat murni, ini adalah CI di vapor pada TP, atau tulis langsung TP saja. CI di TP, saya tulis langsung TP saja. T, bukan P ya, PS, karena ini jenuh, kali PS kali pointing correction eksponensial super RT integral P sama dengan PS sampai P
P sama dengan P dari apa? Volume I cair, VIL kali, sorry ini saya tulis lagi kurang bawah ya, supaya lebih bagus. Integral VIL volume komponen I murni pada cair dP. Ini harus sama dengan CI parsial kali YI kali P. Nah, ini adalah persamaan paling umum. Ini tidak ada asumsi sama sekali. Jadi persamaan keseimbangan uap cair itu adalah ini. Dan ini harus berlaku untuk semua komponen. Jadi gamma I, koefisien aktivitas, XI adalah fraksi mol I, CI TPS adalah, bukan parsial ini ya, koefisien fugasitas zat murni, I murni, pada T dan PS. Dikalikan dengan PS, kalikan pointing correction, eksponensial dalam kurung itu adalah pointing correction, ingat. Kemudian yang kanan adalah CI parsial kali JI kali P. Ini adalah persamaan paling komplit untuk keseimbangan fasa uap cair. Nah, sekarang berikut sejumlah penyederhanaan. Mungkin tidak usah pakai garis saja ya. Jika VIL mendekati tetap. Ingat, volume cairan itu tidak banyak dipengaruhi tekanan atau tidak dipengaruhi tekanan. Apa yang terjadi? Gamma I, XI, CI, T, PS kali PIS, ini PIS ya. Lupa di atasnya tadi PIS. Ini PIS. Ingat ini rumus di fugasitas zat murni subgut ini. Ini tadi bukan PS tapi PIS. PIS. Nah, berubah apa ini? Kalau VIL konstan berarti keluar dari integral. Jadi bisa ditulis VIL per RT integral dP adalah P, batasnya PS sampai P. Jadi ini P min PS sama dengan CI YI P. Ini kalau VIL tidak dipengaruhi kanan. Yang kedua apa? Jika VIL kecil dibandingkan volume gas, jadi volume cairan biasanya kecil, maka pointing correction bisa diabaikan.
Berarti koreksi pointing karena integral 0 itu adalah konstanta ya. Integral 0 ya. VL-nya 0 jadi 0 gitu. Bukan integral. VIL-nya 0 berarti E pangkat 0 itu berapa? 1. Koreksi pointing diabaikan atau ini sama dengan 1. Sehingga didapatkan gamma I Si I T PS kali PIS itu sama dengan CI ini ada XI nya ya, kita lihat di sana ada XI nya ya. XI nya di depan saja supaya konsisten. Saya hapus, XI nya letakkan di depan. Di gamma I XI kali PIS sama dengan CI parsial kali YI kali P. Ini kalau pointing correction diabaikan karena bila VIL dianggap kecil dibanding uapnya. Volume cairan itu relatif kecil, sering dianggap seperti itu. Kemudian apa? Jika tekanan uap I murni pada suhu T yaitu PS kecil. Jadi PIS kecil. Kalau PIS kecil berarti apa? Koefisien fugasitasnya CI TPS mendekati 1. Karena koreksi fugasitas uap murninya 1 karena tekanan uap murni I kecil. Diperoleh apa? Gamma I XI PIS sama dengan CI parsial YI P. Ini paling populer nih. Paling populer. Jadi kadang-kadang orang sering start keseimbangan fase itu bukan dari yang depan yang rumit tadi, tapi start dari yang sini yang paling populer tadi. Nah, sekarang jika tekanan sistem rendah, berarti apa? Tekanan sistem rendah itu berpengaruh di fase uapnya, cairannya tidak terpengaruh ya. Tekanan itu tidak mengaruhi fase cair, yang dipengaruhi adalah fase uapnya. Nah, kalau tekanan sistem rendah, maka apa? Koefisien fugasitas parsial mendekati 1. CI parsial mendekati 1. Akibatnya apa? Kita peroleh gamma I XI PIS sama dengan YI P. Nah, sekarang jika yang mengaruhi cairan itu adalah kalau campuran cairan ideal.
Maka apa? Gamma I mendekati 1. Misalnya campurannya zatnya hampir sejenis, misalnya bensin dan toluene itu hampir sejenis, itu biasanya gamanya 1. Diperoleh apa? Xi PiS sama dengan apa? Yi kali P. Nah, ini terkenal sebagai apa? Hukum Raoult-Dalton. Ini hukum Raoult ya, yang kiri ini. Dan ini adalah hukum Dalton. Jadi persamaan terakhir ini sering disebut persamaan Raoult-Dalton. Tapi ini sebenarnya sangat kasar. Asumsinya penyederhanaannya banyak sekali. Biasanya Raoult-Dalton itu hanya dipakai untuk pembelajaran awal mengenai konsep kesetimbangan fasa di kimia fisis atau mungkin di pelajaran pemisahan bertingkat yang sangat awal, itu kita bisa pakai Raoult-Dalton. Itu adalah XIPIS sama dengan YIP. Nah, ini adalah contoh aplikasi pada uap cair. Nah, biasanya yang dipakai yang mana? Yang paling populer itu kita butuh apa? Gamma dan psi. Non-idealitas di fase cair dan non-idealitas di fase uap. Oke, ini adalah untuk uap cair. Bagaimana kalau sekarang kita bahas yang berikutnya, yaitu kalau kita berjumpa dengan cair-cair. Kita aplikasikan di cair-cair. Nanti contoh soalnya belakangan lagi. Ini hanya garis umum saja untuk uap cair, lalu cair-cair gimana? Yang dua, ini tadi nomor 1. Nah, nomor 2, kesetimbangan fasa cair. Misalnya pada peristiwa ekstraksi misalnya. Sketnya gimana ini? Ada 2 fase cair yang tidak bercampur. Yang di atas tuh fase cair, fase organik misalnya, cair 1. Yang bawah adalah fase air misalnya, cair komponen fase 2. Ini setimbang, bisa diekstraksi. Syaratnya apa? Tadi P harus sama, T harus sama dulu, harus ada kesetimbangan mekanikal dan thermal. Nah, ini komposisinya adalah fase cair semua, jadi X1 1, X2 1, dan seterusnya sampai XK fase 1. Yang di bawah X1 juga tapi fase 2, kodenya X2 fase 2, dan seterusnya XK fase 2. Ini kalau kita berdebat dengan cair. Lalu syarat seimbang gimana? Syarat kesetimbangan fasa tetap bisa dipakai. Jadi fugasitas komponen I parsial di fase 1 yaitu fase cair. Yang kedua juga cair. Fi parsial di fase 2, yang kedua adalah juga cair. Ini I-nya untuk semua komponen. Oke. Nah, sekarang pendekatan untuk fase cair apa? Pendekatan fase cair adalah pakai activity coefficient. G
gamma I di fase 1 kali XI di fase 1 kali apa? FI standar di fase 1. Lalu yang kanan adalah gamma I di fase 2, sama-sama cair tapi cair fase 2 karena tidak campur ini, kali XI fase 2 kali FI standar di fase 2. Terus apa yang diperoleh? FI01 itu apa? FI01. Fugasitas standar di fase 1. Artinya apa? Fugasitas I murni fase cair, karena fasenya cair ya, fase 1 itu cair, pada tekanan dan pada suhu dan tekanan sistem. Kalau Fi murni di standar di fase 2 apa? Fugasitas I murni fase 2 fase apa? Fase cair juga pada T dan P sistem. Lalu dapat kita simpulkan apa? Loh kok sama ya? Fi01 ternyata sama dengan Fi02. Jadi apa yang ditulis sekarang? Fi01 dan Fi02 bisa dicoret, kiri kanan dicoret. Sehingga diperoleh apa? Gamma I fase 1 XI fase 1 harus sama dengan gamma I fase 2 kali XI fase 2. Nah, ini adalah pendekatan yang dipakai untuk keseimbangan fase multikomponen cair-cair. Ini berlaku untuk apa? Untuk I sama dengan 1, 2 sampai semua komponen. Oke. Ini adalah keseimbangan fase cair-cair. Sekarang kita lihat contoh yang ketiga, aplikasi. Jadi aplikasi konsep keseimbangan fase multikomponen itu bisa dipakai di mana-mana. Sama ya. Cuman harus pandai-pandai mengaplikasinya ini tadi. Oke, sekarang kita masuk contoh yang ketiga. Misalnya kelarutan padatan murni dalam suatu solvent. Misalnya kelarutan gula pasir dalam air atau kelarutan naftalin dalam etanol ya. Skatnya gimana ini? Ini ada solvent. Terus ini ada apa?
padatan. Ini misalnya padatan A saja. Padatan A atau padatan 1 terserah. Jadi bisa komponen 1, 2 atau A, B. Kita pakai 1, 2 aja. Ini padat komponen 2. Ini solvent. Ini adalah komponen 1 plus solut terlarut, ya padatan terlarut. Solut larut. Itu adalah sama dengan padatannya, yaitu komponen 2. Jadi di fase padat hanya ada komponen 2. Di fase cair ada solvent komponen 1 dan 2 terlarut atau solut, ya. Nah, sekarang yang setimbang apa? Solventnya setimbang nggak di cair padat? Tidak, ya. Yang setimbang ya adalah komponen 2. Yang setimbang atau ada di 2 fase adalah komponen 2. Jadi ada kesetimbangan komponen 2. Komponen 1 tidak ada setimbang karena komponen 1 hanya ada di fase cair. Ini cair, ya. Cair itu isinya solvent dan solut terlarut, sedangkan padatnya hanya padatan komponen 2 saja. Jadi kelarutan padatan murni dalam suatu solvent. Jadi yang setimbang adalah komponen 2. Jadi syarat setimbang fasa. Jadi ini dipakai untuk meramal kelarutan naftalen dalam bensin, misalnya nanti pakai persamaan ini. Apa? Yang setimbang adalah komponen 2. Jadi F parsial komponen 2 di padatan, yaitu solid, harus sama dengan F2 parsial di fase liquid. Ini adalah syarat kesetimbangan untuk komponen 2. Nah, sekarang kita pakai apa? Padatan adalah tidak punya equation of state atau jarang. Cairan juga jarang punya equation of state, walaupun ada, ya. Kita pakai pendekatan koefisien aktivitas. Jadi gamma 2 di solid, X2 di padat kali F2 standar di padat, O0S, ya. Nah, sekarang di fase cair, gamma 2 di fase liquid, X2 di fase liquid kali F2 standar di fase liquid. Inilah persamaan paling dasar berdasar konsep yang sudah kita bahas teorinya. Terus kita bisa sederhanakan ini. Apa? Padatan murni. Berarti apa? X2S sama dengan 1, karena murni. X2 di padatan itu fraksinya 1. Kemudian juga apa? Kalau padatan murni itu ideal atau non ideal? Selalu ideal, ya, karena ketidakidealan itu karena ada komponen lain yang nggak cocok dengan dia, nggak jodoh dengan dia, nggak akur dengan dia.
Jadi kalau A dan B dalam campuran, A dan B tidak akur, nah itu terjadi non idealitas. Tapi kalau A murni sendiri cairan ya ideal. Di padatan juga ideal, komponen 1 sendiri ya ideal. Jadi karena padatan 2 murni, maka apa? X2S sama dengan 1 dan apa? Gamma 2S sama dengan 1 juga. Diperoleh apa? Gamanya 2S1, X2S1, jadi F20S sama dengan gamma 2L X2L kali F20L. Jadi yang kita cari apa ini? Kelarutan solut dalam solvent ini. Jadi yang kita cari adalah X2L. Sama dengan apa? F20S per F20L kali seper gamma 2L. Nah, persamaan untuk fugasitas itu lebih enak kalau pakai len ya. Jadi ruas kiri dan kanan kita jadikan len. Len X2L sama dengan len F0 F0S dibagi F0L min len gamma 2 sama di bawah X2L sebentar X2L F0S F0L kali seper gamma jadi minus len gamma. Oke. Gamma 2 di fase liquid ya. Nah, sekarang apa? X2L itu fraksi mol ya. Fraksi mol itu nilainya berapa? Antara 0 dan 1. Jadi X2L itu nilainya antara 0 dan 1. Kalau di len itu nilainya apa? Negatif ya. Len 1 itu 0, kalau len 0, sekian itu mesti negatif. Nah, supaya jadi enak jadi positif, ini kita jadikan min saja, min len X2. Jadi ruas kanannya jadi gamma 2-nya plus, lalu len ini dibalik. Jadi kita dapatkan len X2L sama dengan len F20L per F20S karena kita balik. Lalu lennya jadi gamanya jadi plus. Gamma 2L. Kemudian len F20L dibagi F20S itu adalah sifat zat I murni dan nilainya bisa dicari dengan persamaan Maxwell.
untuk zat murni. Hasilnya aja. Nah, penjabaran lihat di Prousnit misalnya. Edisi 3 misalnya. Buku lain juga banyak yang memuat ini. Hasilnya adalah bahwa ln F20L per F20S itu adalah sifat bahan murni adalah delta H F komponen 2 kemudian R TT kali TT min 1 TT per T ya min 1 plus delta CP per R TT per T min 1 plus delta CP per R dan TT per T, di mana TT adalah suhu triple, ini adalah suhu triple, lalu delta HF ini adalah panas peleburan atau entalpi peleburan tiap mol ya. Entalpi peleburan tiap mol. Nah, terus dimasukkan di sana. Ini dimasukkan ke sana, diperoleh apa? Ln minus X2L sama dengan ln itu adalah delta HF komponen 2 heat of fusion ya. Jadi panas peleburan itu heat of fusion, maka simbolnya HF di situ. R TT per TT suhu triple, T adalah suhu sistem, min 1 plus delta CP per R TT per T min 1 plus delta CP per R ln TT per T plus ln gamma 2L. Ini rumus yang paling komplit ya. Rumus lengkap. Sebenarnya ada rumus lebih teliti lagi. Itu kalau tekanan uap dihitung dan sebagainya, tapi tidak usah aja, ini yang rumus relatif lengkap ya. Nah, sekarang problemnya apa? Titik triple itu jarang tersedia. Maka sering apa? Titik triple didekati dengan titik lebur pada 1 atmosfer. Karena bedanya tidak jauh. TT dengan TM itu dekat. Ingat, lihat di diagram fase zat murni, saudara akan bisa melihat bahwa TT dan TM itu sangat dekat. Karena TT
suhu triple jarang tersedia. Dan beda TT dengan titik lebur normal itu 1 atmosfer ya. Titik lebur normal itu adalah Tm. Dan beda TT dengan titik lebur normal Tm umumnya kecil. Nah, kalau titik lebur banyak tersedia, maka TT sering didekati dengan Tm yang banyak tersedia. Maka hasilnya min ln X2L ini adalah kelarutan padatan 2 dalam solvent. Jadi mengestimasi kelarutan naftalen dalam benzen misalnya, itu pakai persamaan ini. Ini diganti dengan delta H. R2 tetap ya. R, nah ini diganti dengan Tm. TT-nya diganti Tm. TT di sini juga diganti Tm, titik lebur, melting point. T min 1 plus delta Cp per R TT per T min 1 plus delta Cp per R ln TT per T plus ln gamma 2L. Ini lebih umum dipakai. Oh ya, belum saya jelaskan ya, delta Cp itu apa? Delta Cp adalah Cp liquid dikurangi Cp solid. Cp padat, Cp cair dikurangi Cp cair. Ini Cp padat. Itu delta Cp. Nah, umumnya CPL itu mendekati CPS. Jadi delta CPL min CPS itu sangat kecil atau relatif kecil ya. Dibandingkan misalnya dengan panas peleburan tadi delta HF ini. Jadi delta Cp itu relatif kecil terhadap delta HF2. Sehingga delta Cp sering diabaikan. Diperoleh apa? Ya, tinggal delta Cp-nya diulangi saja. Min ln X2L delta H F2 per R Tm min 1 Tm per T min 1 plus ln gamma 2L. Nah, ini banyak dipakai.
Nah, jika campuran 1 dan 2 di cair ideal, maka gamma 2L sama dengan 1. Tinggalan 1 adalah 0. Jadi diperoleh apa? Min ln X2L delta H F2 per R TM per T min 1. Tapi ingat, ini sangat kasar ya. Yang teliti yang atasnya itu. Jadi rumus tersebut bisa dipakai untuk mengestimasi kelarutan padatan murni dalam suatu solvent. Oke. Maka TT sering dikatakan tersedia. Yang banyak tersedia saya beri kurung saja. Oke, demikian contoh aplikasi untuk berbagai fenomena. Lalu di video berikutnya akan kita bahas contoh soal ya. Beberapa contoh soal dari soal-soal kumpulan soal-soal itu dari ujian-ujian yang lama. Oke, kita akhiri dulu video yang ke 10 tadi ya. Kita lanjutkan nanti video 11 yang di sini adalah contoh-contoh soal untuk kesetimbangan fase ini. Kita akhiri video ke-10. Terima kasih.